perkenalkan, nama aku Dewi Suta Wulandari dengan NIM 250100334 dari Rombel H Angkatan 2025, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Di sini aku akan membahas mengenai topik yang sekarang tuh lagi booming kalau nggak kita bahas. Apa ya? Nah, aku di sini bakal membahas mengenai etika dalam bermedia sosial. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, kita itu sering menemui kalau generasi-generasi di atas kita maupun generasi kita juga itu sering mengabaikan etika dalam bermedia sosial. Contohnya kayak kita sering melihat komentar-komentar di postingan orang lain itu tuh kadang lebih ke sarkastik, bukan suatu komentar yang membangun, tapi lebih ke komentar yang perundungan ataupun bullying. Nah, kira-kira kita sebagai generasi Gen Z itu bagaimana cara kita untuk mengantisipasi mengenai etika dalam bermedia sosial ya? Nah, etika dalam bermedia sosial yang pertama, kita itu harus memastikan suatu kebenaran informasi sebelum kita membagikan kepada orang lain maupun kepada masyarakat luas. Nah, permasalahannya, fenomena ini sering kita jumpai karena biasanya disebabkan oleh rasa FOMO. Ketika suatu informasi sedang booming diberitakan, itu kita lebih merasa, wah, berita ini harus segera disebarin karena ini lagi ngetren nih, lagi panas-panasnya dibahas. Padahal ketika kita menyebarkan berita atau informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, itu akan memberikan dampak signifikan. Padahal mungkin kita pikirnya itu dampaknya kecil gitu ya, tapi ternyata enggak. Dampaknya itu bisa merusak reputasi seseorang yang sedang dibahas, memicu konflik horizontal, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai generasi yang lebih melek tentang teknologi, kita itu harus menelusuri terlebih dahulu mengenai informasi yang kita dapatkan dengan informasi aslinya, sehingga kita itu jadi lebih bijaksana dalam mengelola ataupun menerima informasi yang kita terima. Nah, etika bermedia sosial yang kedua yaitu mengenai bagaimana cara kita menjaga lisan kita saat bermedia sosial di dunia digital. Terkadang saat kita bermedia sosial, kita itu secara tidak sadar melakukan tindakan bullying. Nah, kayak misalnya kita ngasih komentar ke salah satu postingan orang lain, tapi komentar itu bukan sebuah kritik yang membangun, tetapi sebuah perundungan yang kita sampaikan, sehingga komentar yang kita berikan itu bukan menjadi sebuah kritik yang membangun dan kita sampaikan secara sopan tanpa menyinggung salah satu pihak, tapi itu menjadi suatu kritik dan juga masuk ke ranah bullying karena kita memberikan komentar tersebut lebih ke arah sarkastik dan juga menjudutkan salah satu pihak, sehingga kita itu harus memikirkan apakah komentar yang kita berikan itu sebaiknya kita posting secara luas ataupun perlu kita berikan secara personal melalui pesan pribadi ataupun hal-hal yang sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu kita harus memiliki etika untuk menjaga privasi data diri pribadi maupun orang lain. Nah, kita itu kan sering menemukan entah postingan-postingan yang kadang entah ada isi-isi atau informasi pribadi orang lain mengenai kartu KTP, alamat rumah, anggota keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memposting hal-hal tersebut ke dalam ranah media sosial, kadang ada orang-orang yang memanfaatkan data-data tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti pemalsuan identitas, kemudian pencurian, dan lain sebagainya. Sehingga kita itu harus sadar bahwa ketika kita bermedia sosial itu akan memiliki dampak berkepanjangan ketika kita tidak mengontrol dalam penggunaannya. Nah, sehingga kita itu harus tahu bahwa ketika kita bermedia sosial cukup membagikan momen tanpa menyebarkan data privasi diri kita sendiri maupun orang lain. Kemudian etika yang keempat adalah etika agar kita tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah ikut-ikutan. Ketika ada informasi palsu nih yang kesebar, nah itu kan kadang kan lagi panas-panasnya dibahas tuh, jadi nggak mau ketinggalan ikut-ikutan nimbrung
padahal informasi itu belum tentu ada benarnya juga. Nah, sehingga kita itu harus menganalisis terlebih dahulu, membaca secara keseluruhan informasi yang kita dapat, kemudian mengecek apakah itu ternyata beritanya emang benar gini, kronologinya seperti ini. Jadi kita itu tidak mudah pendek pemikiran, tapi kita memikirkan ke jangka panjang juga. Begitu. Jadi dapat disimpulkan ketika kita bermedia sosial itu kita memerlukan etika. Nah, etika itu sendiri akan mencerminkan bagaimana karakter kita ketika menggunakan media sosial. Kalau kita ingin media sosial yang kita gunakan itu sehat, bersih, kemudian memberikan dampak yang positif kepada kita, maka kita harus melakukan verifikasi informasi terlebih dahulu, kemudian memberikan kritik yang membangun secara sopan dan santun, kemudian yang ketiga menjaga data privasi pribadi maupun orang lain, dan yang terakhir tidak mudah terprovokasi maupun ikut-ikutan saja. Semoga yang saya bahas pada hari ini tidak hanya sebagai angin lewat saja, tetapi juga dapat diterapkan di kehidupan nyata oleh teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dia Puspita Wulandari pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.